Oke, selamat pagi Kak Aura. Sebelumnya Pagi, Kak. kami mengucapkan terima kasih ya atas waktu untuk kesediaan Kakak untuk meluangkan waktu di tengah kesibukan guna membantu proses wawancara ini. Perkenalkan, kami mahasiswi program studi bimbingan dan konseling Universitas Indah PGRI. Nama saya Oktanur Khalifah bersama tiga rekan saya yaitu ada Tiara Mutaharo, ada Felina Nadia dan Mardianto Sarovanota Tonagula. Wawancara ini dilakukan dalam rangka memenuhi tugas mata kuliah pengembangan profesi konseling yang diampu oleh Bapak Itzar Bolorangka MPD Cons. Tujuan wawancara ini adalah untuk memperoleh wawasan, pengalaman, serta pandangan kakak mengenai profesi perawat, mulai dari proses pendidikan, pengalaman bekerja, tantangan yang dihadapi, hingga pentingnya keterampilan komunikasi dalam memberikan pelayanan kepada pasien. Wawancara ini diperkirakan berlangsung sekitar 15 menit agar informasi yang disampaikan dapat terdokumentasi dengan baik dan tidak ada hal penting yang terlewat. Kami mohon izin untuk merekam proses wawancara ini ya Kak ya. Baik, jika Kakak berkenan langsung saja kita mulai wawancaranya. Pada sesi pertama pertanyaan akan diajukan oleh Tiara. Kami persilakan Tiara. Baik, baik. Eh, untuk pertanyaan pertama ya, Kak. Kami ingin mengenal latar latar belakang Kakak nih sebagai perawat, perjalanannya gimana? Apa sih yang membuat Kakak tuh tertarik memilih profesi sebagai perawat ini? Ya Kak, aku jawab ya Kak. Sebenarnya sih tertariknya ke dokter ya Kak, cuman yang nggak kesampaian jadi makanya Mia perawat. Tapi di sisi lain emang aku tertarik sama dunia kesehatan sih dibandingkan sama yang lain ya. Gitu sih Kak. Pokoknya emang tertarik sama dunia kesehatan aja. Kalau pengalaman Kakak yang selama ini menjalani pendidikan profesi nurse nih, hal apa aja sih yang paling berkesan selama menjalani masa profesi tersebut, Kak? Iya sih Kak, sebenarnya sih banyak kayak yang berkesan. Cuman ada sih salah satu, tapi itu pas lagi PKL kan lagi masa pendidikannya. Jadi lebih banyak PKL-nya dibanding, pokoknya lebih banyak prakteknya dibanding teorinya. Ada sih waktu itu ya kejadian paling berkesan di saat apa ya orang-orang teman-temanku yang PKL juga pada gak berani buat ngambil darah karena ya baru pertama kali sama pasien gitu ya. Terus di situ ada si ayah aku, si ayah keperawatan. Dia ngebimbing sih banyak banyak PKL di rumah sakit lain dan aku salah satunya ada di situ. Mungkin ada sekitar 10 orang. Di saat semuanya nggak berani, aku nyoba tuh untuk pertama kalinya ke pasien ibu hamil buat ambil darah. Sebenarnya sih waktu itu nekat aja karena emang apa ya kayak nyoba-nyoba aja deh gitu. Tapi sekali tusukan akhirnya keambil darahnya itu pertama kali aku tindakan ke pasien ambil darah itu pertama kali banget bisa. Jadi ya udah itu paling berkesan sih Kak. Gitu ya, kayak. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Avelina ya pertanyaannya. Terima kasih ya Kak atas kesempatannya. Selanjutnya kami ingin mengetahui bagaimana pengalaman Kakak setelah menjalani profesi sebagai perawat. Bisakah diceritakan seperti apa tugas dan tanggung jawab Kakak dan pekerjaan sehari-hari sebagai perawat, Kak? Kan aku setelah lulus kan aku 2 tahun tuh jadi apa ya freelance saja. Nah terus ini pertama kali aku kerja di rumah sakit Restu Kasih. Nah itu pekerjaan pertama aku yang sebagai karyawan gitu ya Kak. Eh, apa ya tanggung jawab aku tuh selama kerja ya hmm, merawat pasien. Cuma kan aku di bagian rawat jalan ya Kak. Jadi tuh pekerjaan aku sehari-hari pertama aku mulai ya Kak dari ke pekerjaan rutin aku dari pagi. Begitu aku datang, nyiapin semua ruangan dokter-dokter. Tuh kan ada kalau nggak salah kurang lebih ada 15 ruangan dokter. Jadi begitu masuk pagi, nyiapin semua ruangan, nyiapin alat-alat yang diperlukan. Misalkan kalau ada poli bedah, ya aku nyiapin set-set bedah. Terus kalau misalkan di kandungan, ya set-set obgyn. Terus kalau misalkan udah nyiapin semuanya, tinggal konfirmasi ke dokter, kedatangan dokter sekitar jam berapa. Lagi nunggu dokter datang, ya tensi-tensi pasien, terus juga
edukasi pasien untuk nunggu dulu dokternya belum datang. Terus kalau misalkan udah asisten dokter, ya kita bantuin dokter misalkan yang perlu ditanyakan kan dokter nggak apal alur-alur ini ya Kak, apa ya BPJS-nya pasien-pasien di rumah sakit tersebut. Jadi makanya kadang kita yang bantu jelasin. Terus kalau misalkan ke poli bedah, kita paling bantuinnya sih ganti-ganti balutan. Kalau misalkan dokter nyuruh apa, ya udah perawatan luka aja. Paling kita buka perban, kita apa sih, lap-lap lukanya gitu ya perawatan luka. Nanti kita tutup lagi perbannya. Terus kadang dokter juga nyuruh kita lepas jahitan. Terus habis itu kalau misalkan di kandungan, paling kita bantu USG janin. Terus habis itu bantu ganti balutan luka sesar gitu sih Kak. Pokoknya ya tanggung jawabnya sih sebenarnya ada ya Kak buat ngerawat pasien ya. Apalagi di rumah sakit Tersukas itu banyak banget lansia. Jadi banyak banget lansia juga yang nggak dianterin sama anak-anaknya. Jadi kita juga ikut ngebantunya tuh pelan-pelan bener-bener kayak mapah dia tuh harus ke poli ini. Terus habis itu kan alurnya kan agak ribet. Bantu dia ke tempat farmasi obat buat ambil obat gitu aja sih Kak paling. Oke, pertanyaan selanjutnya. Maaf ya Kak, Eh, setelah mulai bekerja sebagai perawat, tantangan apa yang paling sering Kakak hadapi dan bagaimana cara Kakak mengatasinya? Tantangannya sih sebenarnya sih banyak ya Kak. Cuman kan karena dirawat jalan, tantangannya sih cuman kayak harus menghadapi moodnya pasien dan moodnya dokter. Apalagi kan emosionalnya orang-orang kan berbeda-beda ya. Banyak yang ada sih beberapa orang yang kayak kan pasien kan apa ya berbagai macam. Ada yang lansia, ada yang pekerja, masih muda pekerja, ada juga yang anak-anak. Paling tantangannya tuh lebih ke yang lansia sama yang para pekerja sih. Kan mereka tipe kalau yang pekerja kan tipe-tipe yang kayak harus on time. Dokter tuh di jadwal jam 8 misalkan jam 8 sampai jam 10. Dia harus datangnya di jam 8 gitu. Nah, itu tantangannya kalau misalkan lewat dokternya telat datangnya. Misalkan dokter telat karena mau operasi dulu gitu. Oh yaudah bilangin aja saya jam 9 praktek ya. Dokternya ngomong kayak gitu. Kita kan hanya menyampaikan ya ke pasiennya. Ntar pasiennya nyemprot ke kita ngomong, kok gini sih kok nggak sesuai waktu sih saya udah izin kerja loh gitu. Paling kayak gitu sih kak tantangannya kayak jadi kita harus ngedukasinya tuh harus pelan-pelan. Iya bu mohon maaf jadi ditunggu dulu karena emang dokter lagi ada operasi, kadang ada yang ngerti kadang ada yang nggak ngerti. Itu tantangan yang pertama. Terus yang kedua, kalau yang lansia yang tadi aku bilang kalau misalkan nggak ada yang nganterin gitu loh kak, jadi kita tuh jadi double jobnya kayak kita harus nganterin dia ke tempat step yang selanjutnya, tapi kita juga harus memberi asisten dokter. Jadi kayak membelah diri, itu tantangan yang keduanya. Terus kalau yang ketiga tuh kalau misalkan menghadapi pasien anak, kan kalau di anak-anak di rumah sakit Resukasi itu kalau ada pada datang anak-anak rumah sakit Resukasi itu bukan anak-anak sehat kak, emang kelihatan fisiknya sehat, cuman tuh apa ya pikirannya tuh emang kurang ya sana. Ada yang speech delay, ada yang ADHD tuh yang aktif banget tuh, loncat sana loncat sini, lari sana lari sini, terus alat-alat kita lah dimainin gitu. Itu sih yang kita ngejaganya. Mungkin emang si orang tuanya kan udah pada capek ya kak, mungkin kayak di rumahnya udah capek gitu, terus di rumah sakit ngelihat ada kita perawat, mereka tuh kayak ayo udahlah biarin aja, juga perawatnya ngomelin. Jadi kayak kita pun mau ngomelin juga kagak bisa. Entah kalau kita galak kayak jangan kayak gitu, tersangka kita yang dianggapnya jelek kayak gitu sih. Itu tantangan yang ketiga. Maka aku kadang gimana ya, ada rasa kayak nggak suka sama anak kecil karena kayak gitu. Cuman nggak semuanya anak kecil aku yang nggak suka, karena emang kan namanya aku juga lagi kerja, jadi ya mau nggak mau aku harus ngasuh dia dengan baik gitu sih kak. Nah, itu pasti tiga tantangan itu sih kak. Oke, terima kasih banyak ya Kak. Iya kak. Baik, selanjutnya kami ingin mengetahui keterampilan yang dibutuhkan dalam menjalankan profesi perawat. Yang pertama, menurut kakak, keterampilan apa yang paling penting dimiliki oleh seorang perawat selain kemampuan medis? Terima kasih. Oke kak, keterampilannya selain medis, paling ini ya kak, apa ya? Kita harus pinter edukasi gimana ya? Harus pinter ngomong sih, kayak ya harus public speakingnya tuh harus bagus. Terus abis itu kedua,
apa ya, kupikir tuh medis kayak nggak perlu pengaplikasian kayak komputer gitu loh Kak. Tapi kita juga harus pinter ngelola komputer. Misalkan ya kayak Excel, Word, pokoknya harus bikin laporan tuh harus lewat komputer. Itu harus sih. Terus habis itu multitasking harus bisa. Lu kayak aku harus bisa ngedukasi tapi harus bisa sembari ngerjain sesuatu gitu. Nggak boleh satu-satu. Apalagi kalau misalkan dokter nyuruh apa nih, ya kita harus ngelakuin gitu sesuai dengan misalkan dia ngomong, kita juga harus sembari kerja. Pokoknya kayak gitu sih Kak. Itu sih Kak. Pertanyaan selanjutnya, dalam menghadapi pasien yang sedang cemas, sedih, atau marah, bagaimana cara kakak membangun komunikasi dan memberikan dukungan kepada mereka? Terima kasih. Hmm. Kalau misalkan beda-beda sih ya Kak. Sama sih. Kalau misalkan marah sama cemas tuh, hmm, paling kita tenangin dulu sih pasiennya. Terus kita ajak apa ya? Kan kadang kalau di poli rawat jalan tuh di meja tensinya rame. Paling kita masukin dulu ke dalam suatu ruangan yang kosong. Misalkan satu poli ada yang kosong, kita masukin ke dalam situ. Yang ngobrol berdua gitu loh Kak. Kadang kalau misalkan pasien ngomongnya di depan yang rame-rame, mereka tuh yang paling kuat. Mereka tuh ngomongnya teriak-teriak biar semua orang dengar. Cuman kalau misalkan udah berhadapan berdua, rata-rata mereka tuh langsung mengatakan dengan jujur gitu keluhan yang sebenarnya gitu, nggak yang pakai emosi. Pokoknya kalau kita sih nanggapnya jangan emosi juga. Kalau misalkan kita nanggapin yang emosi juga, pasti bakalan nggak bakal ketemu tengahnya gitu. Paling yang pertama ya udah tenangin dulu, terus tanya keluhannya gimana, kasih saran, kasih solusi. Kalau misalkan mereka mereka mau ngikutin saran dan solusi kita, ya udah kita tinggal apa ya, hmm, nemenin dia tuh sampai akhir. Misalkan nemenin dia sampai ke dokter, sampai selesai ketemu dokter, sampai ngasih tahu dia lagi ke tempat yang obat gitu. Kalau misalkan dia yang nggak mau ngikutin kita, ya udah kita tinggal kasih solusi. Mau tetap ikutin aturan kita atau ibu mendingan ke rumah sakit lain gitu sih. Cuman rata-rata ya pasien kalau misalkan habis komplain, habis marah, paling sih agak baikan ya sejam 2 jam kemudian setelah ketemu dokter tuh mereka tuh udah langsung baik lagi, langsung kayak lupa dengan komplainan dia ke kita gitu sih Kak. Baik, terima kasih Baik, terima jawabannya. kasih Kak. Sebagai pertanyaan terakhir ya dari aku. Apa sih pesan atau saran dari kakak untuk mahasiswa bimbingan dan konseling agar dapat mengembangkan keterampilan komunikasi dan empati yang bermanfaat ketika nantinya bekerja sebagai tenaga profesional yang membantu orang lain? Ya sih Kak, saran aku sih apa ya, harus ketemu banyak orang mungkin ya. Dulu tuh aku emang apa sih nggak pernah, ya teman aku segitu-segitu aja gitu. Cuma semenjak kuliah, semenjak PKL, semenjak kerja, emang kita harus punya banyak teman supaya komunikasi kita apa sih kayak meningkat gitu ya. Dulu tuh aku paling kalau ngomong tuh ya udah nggak tertata, pokoknya ceplos 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 ceplos. Mungkin sekarang juga masih. Cuman kalau misalkan ketemu yang apa ya pasien gitu ya, statusnya pasien bukan teman, kita bisa kata-katanya tuh lebih terangkai dengan baik gitu. Mengedukasi itu yang tadi aku nggak bisa edukasi pasien jadi bisa edukasi pasien. Pokoknya harus ketemu banyak orang buat komunikasi kita lancar. Terus yang kedua harus punya empati yang tinggi sih Kak. Kalau misalkan perawat ya, kita harus bisa nempatin diri kita kepada pasien itu. Emang nggak selamanya harus posisi kayak gitu, cuman ada beberapa kali kita harus punya empati gitu. Nah, jadi apa yang dikeluhkan pasien ya kita harus ngerti gimana kita ada di posisi pasien kayak gitu. Jangan yang cuman kayak tembok apa ya, kayak berhati dingin itu tuh kayaknya emang ada beberapa tempat kita harus berhati dingin. Cuman kayak jangan semua pasien disamakan kayak gitu sih Kak. Harus lebih peduli sama sekitar. Gitu sih. Terus apa lagi ya? Harus multitasking multitasking aja sih Kak. Itu aku masih belajar juga. Kayak ternyata di tempat kerja tuh multitasking dibutuhkan banget. Itu sih Kak, pertama komunikasi, terus kedua empati yang tinggi, sama yang ketiga harus, tadi aku bilang apa ya? Aku lupa lagi. Multitasking ya. Oh iya bener multitasking ya. Pokoknya kayak gitu aja sih Kak. Itu aja sih Kak. Berarti memang banyak belajar dari pengalaman ya. Gimana Iya nanti betul. bakal sesuai alur ya kalau misalkan Betul. banyak bertemu Betul. orang. Oke. Betul Kak. Baik Kak Orang, makasih banyak loh atas jawabannya serta pengalaman Iya yang telah Kak. kakak bagikan kepada kami.
Semoga ilmu dan pengalaman yang kakak sampaikan dapat menjadi pembelajaran yang bermanfaat bagi kami. Iya, Khususnya Kak. dalam memahami profesi perawat serta pentingnya keterampilan komunikasi dan empati dalam Betul, Kak. memberikan pelayanan kepada masyarakat ya. Iya, betul, Baik, Kak. sekali lagi kami ucapkan terima kasih banyak atas waktu dan kesediaan Kak Aura ya untuk mengikuti wawancara ini. Semoga kakak Iya, selalu Kak. diberikan kesehatan, kelancaran dalam menjalankan tugas, dan sukses dalam karirnya. Terima kasih Oke, ya Kak. Kak. Makasih ya, Kak. Maafin Oke, ya kalau banyak-banyak kata yang salah. Maafin, makasih. Kak. Terima Makasih. kasih. Makasih ya Aura. Ya, Kak. Oke, aku tutup ya. Oke, Oke, Kak. terima kasih. Sukses. Oke, Kak. Sukses juga ya kakak-kakak ya. Semoga lulus ya. Dengan Amin. IPK yang sangat tinggi. Tapi Amin. walaupun IPK-nya sama aja juga tetap aja sih, Kak. Iya Kalau sih. misalkan koneksi, ya kan? Amin, amin, amin. Terima kasih banyak ya. Oke, Kak. Izin live ya, Kak. Dadah, Kak. Ya, Terima oke. kasih. Terima kasih. Oke, bye. Terima kasih semuanya. Terima kasih ya teman-teman. Aku izin end ya. Langsung lah. Oke, Ya, selamat baik. siang semuanya. Mahasiswa-mahasiswa Unitra Selamat yang siang, cantik-cantik Ibu and ganteng. Togi. Halo. Ada. Oke, Sebelumnya kami ucapkan terima silakan kasih ya moderatornya Ibu atas membuka. waktu dan kesediaan Ibu. Iya, oke. Baik, saya Ibu. Selamat siang Ibu Iya. Togi Rosnala MPD. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih atas waktu dan kesediaan Ibu untuk meluangkan waktu di tengah kesibukan Ibu untuk membantu proses wawancara ini. Perkenalkan, kami mahasiswa program studi bimbingan dan konseling Universitas Indra Prasta PGRI. Nama saya Tiara Mutaharo, bersama 3 rekan saya, ada Okta Nur Halifah, ada Apelina Nadia, dan Mardianto. Wawancara ini dilakukan dalam rangka memenuhi tugas mata kuliah pengembangan profesi konseling. Tujuan wawancara ini adalah untuk memperoleh wawasan, pengalaman, serta pandangan Ibu mengenai profesi guru, khususnya setelah mengikuti pendidikan profesi guru. Mulai dari proses pendidikan profesi, pengalaman mengajar, tantangan yang dihadapi, hingga pentingnya keterampilan komunikasi dalam proses pembelajaran dan pendampingan peserta didik. Wawancara ini diperkirakan berlangsung sekitar 10 menit ya Ibu, agar informasi yang disampaikan dapat terdokumentasi dengan baik dan tidak ada hal penting yang terlewat. Kami mohon izin untuk merekam proses wawancara ini ya Ibu. Baik Ibu, langsung saja kami memulai wawancaranya. Pada sesi pertama kami pertanyaannya diajukan oleh Okta. Silahkan. Baik Ibu, selamat siang Ibu Toga. Kami izin bertanya ya Bu. Ya, selamat Ibu Togi, mohon siang. maaf. Ibu mohon maaf. Ya, selamat siang Ibu Togi. Pertama, kami ingin mengenal latar belakang Ibu sebagai seorang guru ya Bu ya. Pertanyaan pertama, apa yang membuat Ibu tertarik memilih profesi sebagai guru? Terima kasih. Oke, profesi guru ya. Ya, guru memang itu yang sudah Ibu jalankan kurang lebih 24 tahun ya, adik-adik mahasiswa. Ya, serta-merta ya inilah profesi yang saya sudah pilih kurang lebih 24 tahun. Ya, tentunya berbagai kendala ada ya, suka dukanya ya ada ya. Yang melatar belakangnya saya jadi guru. Saya sih kalau jadi guru bukan cita-cita saya di awal ya. Jadi di awal itu bukan cita-cita saya jadi guru ya. Jadi kalau cita-cita saya tuh pengennya jadi laboran, itu sih di awal. Namun ya itu kan rencana manusia ya. Setelah ya yang saya jalani ini ternyata makin lama saya mencintai ya profesi sebagai seorang guru. Nah, lika-likunya ya banyak ya, menghadapi para siswa ya, apalagi perdana waktu mengajar ya. Saya itu tipe yang nggak pala suka
melihat orang banyak ya. Makanya kenapa saya pilih itu tuh di awal tuh laboran ya. Tapi ketika saya ini yang saya ambil ya mau nggak mau ya. Itu yang harus saya jalankan. Nah, menghadapi para mahasiswa ya tentunya nggak yang mudah ya. Apalagi yang saya ambil ini yang saya ajari mengajar di tingkat SMA ya. Tingkat SMA yang notabene anak-anaknya ya sudah bisa diajak kerjasama ya, bukan anak kecil lagi, orang yang udah dewasa yang sudah mengerti seharusnya apa yang disampaikan gitu ya. Nah, jadi itu. Jadi sekali lagi untuk menjadi seorang guru selama 24 tahun tentunya ada ya lanjut. Baik, untuk pertanyaan kedua, bagaimana sih pengalaman Ibu selama mengikuti pendidikan profesi guru atau PPG? Dan ada hal yang paling berkesan nggak, Bu, dalam proses tersebut? Oh, kalau PPG ya, PPG itu istilah yang sekarang aja ya. Jadi regulasi yang berubah ya. Di awal kalau saya mengikuti program sertifikasi dari pemerintah, itu namanya PLPG dulu ya. Jadi kalau saya mengikuti dulu namanya PLPG. Apa itu PLPG? PLPG pendidikan dan latihan pendidikan latihan profesi guru ini kita ditekankan ya untuk diingatkan kembali apa itu kompetensi-kompetensi yang dimiliki oleh guru ya. Jadi di micro teachingnya juga ada. Saya rasa kalian juga sudah menjalani yang namanya micro teaching ya. Karena ini kan yang kalian ambil juga jalurnya jalur pendidikan, jalur ya menjadi seorang guru ya. Iya. Jadi kalau untuk PLPG ketika yang saya hadapi pengalamannya itu mendapatkan pembekalan ya. Seperti yang saya sampaikan tadi, kompetensi guru apa aja sih? Ada kompetensi pedagogik ya, kompetensi profesionalisme, kompetensi sosial, dan kompetensi yang terakhir itu kepribadian ya. Jadi itu 4. Setelah itu ya ada ujiannya ya. Ada yang mulai dari pretest dan posttestnya. Jadi itu sih ya. Jadi intinya di situ untuk membuat kita lebih mengerti lagi ya untuk menjalani profesi sebagai seorang guru gitu kan. Ada ya mungkin ada orang yang memilih profesi seorang guru tapi dia belum sepenuhnya ya menjalani apa itu ya menjadi seorang guru itu. Enggak hanya sebatas mengajar aja kalau guru ya. Kalau menjadi pengajar banyak orang bisa, anak kecil pun bisa mengajar ya. Anak kecil pun bisa ya. Tetapi ini guru itu di samping keahliannya, kemahirannya dituntut untuk mentransferkan ilmunya yaitu mengajar ya sesuai dengan bidang yang diampu tentunya ya. Guru juga mampu harus mendidik seorang siswa tentunya ya. Jadi tidak hanya sebatas mengajar saja. Jadi itu Bu Ica ya. Bu Oca apa Bu Ica ini? Okta, Ibu. Bu Oca ya. Iya. Oh ya Bu Okta. Oke. Iya jadi gitu ya. Iya, terima Ada kasih. lagi? Terima kasih Ibu Togi atas jawabannya. Selanjutnya akan saya persilakan kepada Avelina untuk bertanya ya. Oke. Baik, terima kasih Alfa. Kami ingin mengetahui bagaimana pengalaman Ibu dalam menjalankan profesi sebagai guru. Pertanyaannya,
Bisa diceritakan seperti apa tugas dan tanggung jawab Ibu dalam kegiatan mengajar? Oke, menceritakan pengalaman menjadi seorang guru gitu? Begitu kira-kira? Ya, Soalnya Ibu. Avelina menyampaikannya putus-putus ya. Baik, Suaranya kadang ada, kadang enggak ya. Jadi enggak jelas kita. coba Coba aku deh, Ya, apakah mungkin moderator jaringan bisa dari menyampaikan? kurang pas. coba aku Mm-mm. bantu ya. Ya, Ya, boleh tadi Kak Okta. Boleh Kak. Avelina eh, bertanya seperti apa sih kira-kira tugas dan tanggung jawab Ibu dalam kegiatan mengajar sehari-hari Ibu? Menyampaikan apa sih tugas dan tanggung jawab sebagai seorang guru? Ya, ya selain untuk memberikan, mentransferkan ilmunya, ya kita juga mendidik ya seorang siswa itu menjadi siswa yang disiplin ya, memiliki etika dan attitude yang baik, terus memiliki karakter yang baik ya. Ditambahkan kita mengajar juga mengacu pada yang namanya kurikulum ya. Kurikulum itu sejak saya pertama kali mengajar sampai sekarang ini mengalami regulasi panjang ya, berubah mulai dari kurikulum GBPP ya, terus yang dua terakhir ini yang di belakang kalau saya runutkan lagi kan kepanjangan ya. Jadi ada itu ya kurikulum 2013 ya, dan yang terakhir kurikulum Merdeka ya. Jadi itu. Nah, untuk beberapa kurikulum yang kita terapkan intinya sih semuanya sama ya. Apa itu? Intinya semuanya itu harus mengacu, harus memprioritaskan pada kebutuhan seorang siswa ya. Kebutuhan seorang murid ya. Jadi apapun kurikulumnya ya udah tetap ya. Itu prinsipnya adalah lebih diutamakan tertuju dititik beratkan kepada siswa ya. Membentuk siswa yang lebih baik lagi ya. Tidak hanya sebatas menjadi seorang yang pintar, memiliki ilmu pengetahuan yang tinggi, menguasai semua ilmu pengetahuan yang sudah disampaikan atau ditransferkan, setiap materi-materi yang diberikan oleh para guru, tetapi itu juga bisa mereka pahami betul-betul apa yang disampaikan ya. Nah, seperti saya nih menyampaikan suatu materi ya, materi kimia. Nah, itu siswa harus benar-benar kita layani dengan baik ya. Karena kenapa? Karena begitu beberapa siswa ya, nah itu memiliki karakternya itu berbeda-beda ya, kemampuan yang berbeda-beda. Nah, kompetensinya juga berbeda-beda ya. Nah, itu yang harus kita layani betul-betul ya. Ada seorang siswa ketika kita menyampaikan materi, mereka sudah mengerti. Ada juga siswa yang belum paham ya. Nah, lalu bagaimana? Apakah yang belum paham itu kita biarkan? Harus kita layani sebaik-baiknya. Sampai anak tersebut pun mengerti dan memahami materi yang disampaikan. Jadi begitu ya. Nah, untuk mengetahui kemampuan siswa ya, kemampuan siswa itu sudah sejauh mana bisa kita lihat dari penilaian ya yang kita berikan kepada siswa ya. Penilaian-penilaian itulah bisa kita lihat, oh kemampuan anak ini masih kurang ya. Apalagi kalau dulu kan namanya kan KKM ya, kriteria ketuntasan minimal ya. Wah, kalau anak tersebut masih di bawah berarti dia belum memahami ya. Berarti dia masih kurang. Berarti belum tuntas pembelajarannya ya. Namun kalau di kurikulum Merdeka itu dia kan ada perubahan ya. KKTP, kriteria ketuntasan ya. Ketuntasan eh,
tujuan pembelajaran ya. Nah, sejauh mana dia udah tuntas gitu ya. Jadi itulah setiap kurikulum ya yang kita terapkan apapun itu prinsipnya untuk ya berpusat kepada siswa, bagaimana supaya siswa benar-benar terlayani, benar-benar tercukupi ya apa yang mereka harus butuhkan ya. Kebutuhan siswa itu kan itulah yang harus kita berikan betul-betul ya sesuai dengan apa yang mereka inginkan di dalam suatu proses pembelajaran. Jadi itu ya teman-teman mahasiswa, pengalaman-pengalaman yang saya hadapi ya kalau ininya kepuasan seorang guru ketika melihat siswanya itu, wih, mereka mengerti ya apa yang kita sampaikan. Mengerti, apalagi kan kalau saya kan mata pelajaran yang saya berikan kan kimia ya. Kimia itu dibilang gampang-gampang susah, susah-susah gampang. Ya. Ya ada anak yang memang menangkap dengan baik, merespon dengan baik, ada yang memang kurang ya. Jadi itu diusahakan bagaimana supaya semua siswa dapat menerima, dapat memahami apa yang kita sampaikan ya. Jadi itu tugas dan tanggung jawab kita sebagai seorang guru. Jadi demikian. Cukup itu Ade Avelina Nadia. Oke, terima kasih Ibu. Ya. Selanjutnya saya silakan kepada Teh Mardi untuk melanjutkan pertanyaan berikutnya. Silakan Mas. Terima kasih Kak Felina. Selanjutnya kami ingin mengetahui keterampilan yang dibutuhkan dalam menjalankan profesi guru. Pertanyaan pertama, menurut Ibu, keterampilan apa yang paling penting dimiliki oleh seorang guru selain kemampuan mengajar? Terima kasih, Bu. Keterampilan ya. Kalau keterampilan di sini kan untuk menunjukkan ya, contoh nih, saya sebagai guru kimia ya. Nah, keterampilan yang baru saya tunjukkan kepada siswa ya ketika untuk memahami mata bidang yang saya ampu ya. Contoh misalkan dalam suatu praktikum ya. Keterampilan untuk memberikan penjelasan ya. Contoh misalkan peralatan kimia nih ya yang akan digunakan dibutuhkan dalam praktek materi tertentu ya. Contoh misalkan reaksi redoks nih ya. Nah, disinilah keterampilan seorang guru ya untuk mentransferkan ya supaya siswa bagaimana memahami dan mengerti apa yang mau kita sampaikan ya. Keterampilan di dalam menjelaskan itu penting ya. Dalam hal ini keterampilan berkomunikasi ya, mengkomunikasikan sesuatu hal dengan baik sehingga itu tersampaikan ya. Tersampaikan dan bisa dipahami oleh siswa ya. Komunikasi itu penting sekali ya. Jadi ketika keterampilan komunikasi bisa ya kita terapkan betul-betul terlebih di dalam proses pembelajaran itu sangat berguna sekali dan sangat membantu ketika di dalam proses pembelajaran ya. Dalam hal ini guru memberikan keterangan ya, keterangan atau penjelasan yang spesifik pada suatu materi yang akan diberikan ya. Jadi supaya para siswa benar-benar memahami nih ya. Contoh saya mengajarkan tentang reduksi dan oksidasi. Ini ya salah satu materi yang saya ajarkan ke anak-anak ya. Redox ya. Apa sih bedanya reduksi sama oksidasi? Nah, itu kita dituntut nih ya, dituntut
Guru itu bagaimana bisa menyampaikan ya sehingga itu bisa dipahami, bisa ditangkap dengan baik oleh seorang siswa ya. Hal yang paling penting adalah menjelaskan sederhana mungkin ya. Ketika kita kalau menyampaikan sesuatu hal itu berbelat-belit atau dengan keterangan yang kompleks, mungkin siswa nggak semuanya dapat menyerap dengan baik ya. Jadi salah satu keterampilan yang harus dimiliki seorang guru salah satunya itu ya, berkomunikasi dengan baik, mentransferkan atau menyampaikan hal-hal penting tentunya ya sesuai dengan keahlian atau bidang yang diampung oleh guru tersebut. Jadi demikian ya. Bagaimana De Mardianto? Ya, bisa dipahami, Bu. Terima kasih. Untuk Oke, pertanyaan selanjutnya saya percayakan kepada Kak Tiara. Terima kasih. iya ya. Silakan. Terima kasih banyak Ibu atas penjelasannya. Sebagai penutupnya nih, saya mau kasih pertanyaan terakhir buat Ibu. Apa itu Apa sih pesan Tiara? atau saran Ibu bagi mahasiswa nih seperti kami agar dapat mengembangkan potensi komunikasi, empati, dan kolaborasi yang bermanfaat ketika nantinya kita bekerja di lingkungan pendidikan? Oke. Kompetensi ya? Halo Bu Tiara. Dalam hal Ya, ini lebih spesifiknya kemana ya nih? Ibu, Ke arah mana? kompetensi. Ya seperti yang tadi ya. Apa namanya? Kalau kalian memilih, nah seorang mahasiswa ya, ini kan kalian kan ngambil kan dalam bidang pendidikan ya, Bimbingan konseling. ya apalagi ini kan bimbingan konseling, Ya. kan tetap mau dia guru BK ya, tapi memang kalau bimbingan konseling kan lebih mengarah kepada untuk apa ya namanya pembinaan ya kepada para siswa, lebih menekankan apa-apa sih ya yang dibutuhkan oleh para siswa supaya mereka apa-apa sih yang apa sih namanya ya agar para siswa itu bisa menjalani tugasnya sebagai seorang siswa dengan baik. Itu yang pertama. Yang kedua, mentaati peraturan-peraturan yang ada. Kalau itu berkaitan dengan BK ya. Jadi kalau BK lebih mengarah untuk kebimbingan bagian konselingnya aja ya. Tapi kalau secara umum, saya kembali lagi ya, apa sih yang perlu digarisbawahi kita sebagai seorang guru ya. Dan ini yang harus dibekali kepada para mahasiswa nantinya menjadi seorang guru, yaitu menjalani 4 hal. Ya, harus memiliki kompetensi ya. Kompetensi yang saya sampaikan tadi, mulai kompetensi profesional ya, lalu kompetensi sosialnya, lalu kompetensi kepribadiannya ya. Itu harus benar-benar diterapkan kita sebagai seorang mahasiswa yang akan mereka menjajaki, menjalani di dunia pendidikan nanti ya, dalam proses pembelajaran tentunya. Jadi gitu ya. Jadi itu sih kalau menurut Ibu, Bu Tiara. Baik Ibu. Ibu, terima Jadi kasih ya. menerapkan Saya ucapkan terima kompetensi ya. kasih. Siap. Ada lagi? Sudah cukup Ibu, terima kasih. Pertanyaannya sudah terjawab semua. Nggak ada lagi yang lain? Sudah. Udah. Iya ya. Jadi gitu ya. Pokoknya empat kompetensi yang harus kalian tekankan itu ya. Itu dasar sebagai seorang guru. Pedagogik, siap, profesionalisme, sosial, dan kepribadian.
Itu penting, itu dasar kita sebagai seorang guru. Kalau 4 itu udah kita terapkan, ya menjadi guru yang disenangi dan dicintai oleh para siswanya. Oke? Oke, Ibu baik. Terima kasih banyak Terima kasih ya Ibu Ya, Tani baik, atas cukup ya. jawabannya, pengalamannya cukup. Terima kasih sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada Ibu yang sudah sedia mengikuti wawancara ini ya Ibu. Iya. Semoga Ibu Oke. senantiasa diberikan kesehatan. Ini kita nggak berfoto nih Bu Tiara. Hasilnya gimana? Kami izin foto dong. Ini saya izin foto, makanya Kak Okta Iya. tolong foto ya. Foto itu saya bilang. Foto ya. Foto. Di foto ya, kalian yang foto kok, ini mah buat saya. Tiara kayak atau siapa kayak? Iya. Kasih ke saya. Dia mau kemana emang? Dia kan kemarin jalan-jalan. Ibu gaya. Adon lah apa ya? Gaya. Siap. Lagunya mungkin bayaran. Ayo Pak. Udah ya. Sudah. Terima kasih Ibu. Yo, oke deh. Nah, Terima kasih. Selamat siang, ya. sehat ya, Terima kasih sukses banyak. selalu. Di sono mana sih?